warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini berjumpa dengan Pak Danang. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana perkembangbiakan hewan? Hari ini kita akan belajar bersama. Yuk, disimak semuanya, disiapkan buku catatannya. Mari kita belajar bersama. Langsung aja, cekidot. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Halo anak-anakku, tahukah kalian apa tujuan hewan berkembang biak? Ya, tepat. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah. Hewan yang tidak dapat berkembang biak akan mengalami kepunahan. Akibatnya, di masa mendatang, anak cucu kita tidak akan menjumpai hewan tersebut. Tahukah kalian, perkembangbiakan hewan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Anak-anakku, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, serta ovovivipar. Mari kita ulangi sekali lagi. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, ovipar, vivipar, serta ovovivipar. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan secara ovipar? Ya, perkembangbiakan dengan cara ovipar maksudnya ialah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ya. Sedangkan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jenis-jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina di dalam ovariumnya. Sel telur ini kemudian dibuahi oleh sel sperma. Sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan di dalam testis. Pembuahan sel telur oleh sperma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuahan di luar atau fertilisasi eksternal dan juga pembuahan di dalam atau fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya ikan serta katak. Sedangkan pembuahan di dalam atau fertilisasi internal adalah
pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya ada burung, ada ayam, serta ada cicak. Jenis-jenis hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya ada kucing, ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada gajah, ada harimau, ada kuda nil, dan banyak lainnya. Tahukah kalian ada juga hewan mamalia yang berada di lautan? Apakah itu? Ya, benar, ikan paus. Ikan paus termasuk hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah kadal, ular sanca, ikan hiu, buaya, ular piton, serta ikan pari. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Dan pada umumnya hewan yang bertelur mengerami telurnya. Coba kalian perhatikan hewan di sekitar kalian yang termasuk ke dalam hewan ovipar, seperti ayam, telur, atau cicak. Apakah hewan tersebut memiliki daun telinga? Jawabnya tidak. Dan apakah hewan tersebut mengerami telurnya? Jawabnya iya. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, yaitu mereka memiliki daun telinga, anaknya dibesarkan oleh induknya, serta memiliki kelenjar susu. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan biasanya termasuk ke dalam hewan jenis mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu. Coba kalian perhatikan hewan-hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan vivipar, seperti kucing, kambing, sapi, kerbau. Apakah mereka memiliki daun telinga? Jawabnya iya, mereka memiliki daun telinga. Dan apakah anaknya dibesarkan oleh induknya? Jawabnya iya, pastilah dibesarkan oleh induknya. Dan apakah mereka memiliki kelenjar susu? Jawabnya
Iya, mereka memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan juga melahirkan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh betinanya. Jadi, di dalam tubuh betina akan terbentuk sebuah telur. Sebenarnya, hewan ovovivipar sama halnya dengan hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur. Namun, telur itu akan menetas di dalam tubuh induknya. Jadi, kalau hewan ovipar, telurnya dikeluarkan, kemudian dierami baru menetas. Kalau hewan ovovivipar, telurnya berada di dalam tubuh induknya, kemudian akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu, embrio dikeluarkan dengan proses yang sama dengan melahirkan. Selanjutnya yaitu latihan soal. Mari kita coba untuk mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, di antara hewan berikut, hewan manakah yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Apakah ayam atau sapi atau kadal ataukah kucing? Yang mana anak-anak? Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Coba kalian pikirkan, mana jawaban yang paling tepat? Yang mana? Ya, tepat. Jawabannya apa? Ayam, ya. Ayam termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selanjutnya soal kedua. Di antara hewan berikut, hewan manakah yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan? Apakah sapi? Ataukah cicak? Ataukah kadal? Atau buaya? Yang mana jawabannya anak-anak yang paling tepat kira-kira? Coba kalian pikirkan yang mana? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ya, tepat. Benar sekali. Jawabannya yaitu sapi. Sapi termasuk hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu serta berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Soal selanjutnya, yang ketiga, yaitu di antara hewan berikut, hewan manakah yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan? Apakah kerbau? Ataukah kuda nil? Ataukah cicak? Ataukah kadal? Kira-kira yang mana ya? Yang mana anak-anak? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Yang mana jawabannya yang paling benar? Sudah? Apa jawabannya? Ya, tepat. Jawabannya adalah kadal. Kadal adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan atau ovovivipar. Terima kasih. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Apakah anak-anak sudah paham? Apabila belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kalian bisa lewat chat atau mungkin video call atau lewat yang lainnya. Boleh saja, silahkan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.